Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin dengan NIM terakhir 191. Saya dari kelas 3E Hukum Ekonomi Syariah. Kaidah ke-6, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Dalilnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59. Contohnya, seorang sembahyang dengan menghadap satu arah yang dianggap kiblat, kemudian ada waktu masuk sembahyang berikutnya berubah anggapannya tentang kiblat, maka dia harus menghadap yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengqadha sembahyangnya yang pertama. Yang kemudian kaidah ke-7, ijtima'a al-halalu wal haramu bal haramu. Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan dengan yang haram. Contohnya, apabila ada masakan dari daging ayam tetapi cara memasaknya dengan menggunakan minyak babi atau bumbunya mengandung hal yang diharamkan, maka hukumnya memakan masakan daging ayam tersebut yaitu haram. Yaitu kemudian kaidah ke-8, al-isaru bil qurbi makrubu wa bifi ghairi mahubun. Mengutamakan akan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Yaitu hadisnya firman Allah, mereka itu sahabat Ansor mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengalahkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukannya. Contohnya yaitu memberikan tempat shaf pertama pada sholat berjamaah. Kemudian kaidah 9, at-tabi'u tabi'un, pengikut adalah pengikut. Hadisnya yaitu Rasulullah bersabda, 9 janin itu mengikuti 9 induknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Contohnya, saat melakukan sholat berjamaah, makmum harus mengikuti gerakan apapun yang dilakukan imam, kecuali selain gerakan yang tidak ada dalam sholat. Kemudian kaidah ke-10, tasarruful imami ala iyati manatu bil maslahati. Tasarruf, tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Hadis yaitu kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Fatwa Imam Asy-Syafi'i. Contoh, perintah boleh mengangsur perkampungan rakyat untuk kepentingan sarana umum dengan imbalan ganti rugi yang memadai. Kemudian kaidah ke-11, al-hududu tasqutu bisyubhati. Hukuman itu gugur karena syubhat. Hadis yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idratul hududu bil syubhati. Hindarilah hukuman karena adanya syubhat. Contoh, orang beranggapan sudah terbenam matahari dan melakukan sholat maghrib, padahal ternyata belum, maka tidak wajib mengganti sholat maghribnya tersebut. Kemudian kaidah ke-12, al-khururu la yudkhulu tahtal yadi. Orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Contohnya, seandainya mengurung orang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati karena tertimpa tembok yang roboh dan sebagainya, maka tidak wajib membayar ganti ruginya. Tetapi kalau hamba mati wajib ganti ruginya. Kemudian kaidah ke-13, al-kharamu lahu hukmu ma huwa kharimun lahu. Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Hadis
Yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada masalah-masalah mustashbihat yang tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, berarti ia telah membersihkan agama dan dirinya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, berarti dia telah jatuh kepada keharuman. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar pagar dari larangan, dikhawatirkan akan melanggar memasuki ke dalam pagar. Contoh yaitu jual beli berhadiah. Kemudian kaidah ke-14, apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda, maka dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Hadis Rasulullah SAW, yaitu segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contohnya, apabila orang hadas kecil dan hadas besar atau junub, maka cukup bersuci dengan mandi saja. Seperti kalau orang junub dan haid. Kemudian kaidah ke-15, ighamul halam alaika min ilmalihi, mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Hadisnya yaitu, contoh, orang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, padahal sudah tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya, maka harta harus diberikan kepada cucu-cucunya. Kaidah ke-16, al-khararu jubitumani, hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki, kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadukan kepada penjual budak kepada Nabi SAW. Nabi pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata, "Ya Rasulullah, sungguh ia telah mempekerjakan budakku." Rasulullah SAW bersabda, "Keuntungan adalah imbalan atas kerugian." Hadis riwayat Abu Daud nomor 3510 dan An-Nasai nomor 4490, Tirmidzi nomor Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kemudian kaidah ke-17, al-khuruju minal khilafi mustahabbu, keluar dari khilaf itu adalah diutamakan. Hadis sabda Nabi, maka barang siapa menjaga diri dari syubhat atau tidak jelas hukumnya, maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatan. Contoh, orang yang menggunakan modal riba dari koperasi atau bank, maka ia boleh memanfaatkan keuntungan dari usaha tersebut, karena jika usahanya bangkrut, ia menanggungnya, bukan ditanggung oleh pihak
yang memberikan pinjaman. Riba, kalau ia menanggung resiko demikian, dialah yang berhak mendapatkan keuntungan. Kemudian kaidah ke-18, ad-da'fu aqwa minar raf'i, menolak itu lebih kuat daripada mengangkat. Contohnya adanya air sebelum sholat bagi orang yang tayamum berarti mencegah untuk melakukan sholat, tetapi ada di tengah-tengah sholat tidak membatalkan sholat. Kemudian kaidah ke-19, ar-rukhsu la tunatu bil ma'si, keringanan rukso itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Contohnya seorang berpergian mubah di tengah perjalanan melakukan maksiat, ini tidak termasuk kategori berpergian maksiat. Oleh karena itu boleh menggunakan rukhsah safar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.